Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zara Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas buku How Art Can Make You Happy, karya Bridget Wilson. Pain. Wah, ada belakangnya namanya. Pain. Ini bukunya tipis banget nih, gue suka. Ini kayak buku-buku unyu gitu nih. Tuh, covernya lucu, desainnya juga gemes, bahannya juga buku-buku collectible ya. Tapi menurut gue ini buku yang sesuai dengan judulnya, happy gitu ya. Gue suka banget, gue seneng banget bacanya karena selain karena ringan dan cepat selesai ya, tapi gue banyak banget dapet insight dari buku ini. Nah, buku ini tuh ngejelasin tentang gimana art atau kesenian itu memberikan impact pada kita sebagai manusia. Walaupun dalam buku ini lebih ditekankan pada seni rupa, tapi rasanya bisa relate dengan berbagai macam kesenian. Buku ini tuh menjabarkan kita kenapa seni itu ajaib. Gimana hal itu bisa bikin kita bahagia dan gimana seni yang bisa bikin kita bahagia itu menawarkan kunci buat membuka sumber kegembiraan yang kaya dan bermanfaat dalam hidup kita. Buku ini juga ngasih insight gimana caranya kita yang baru memulai journey dalam melihat dan mengerjakan seni bisa memulai hubungan yang lebih menginspirasi dan mengurangi stres menggunakan seni. Hal yang gue suka dari buku ini adalah yang pertama, penulis percaya kalau seni itu ajaib. Dia tuh bilang kalau salah satu cara seni dapat bikin kita bahagia itu adalah dengan menyadarkan kita pada 3 realitas mendalam. Yang pertama, realitas dunia, di mana kita melihat dunia di sekitar kita itu jauh lebih jernih, cerah, dan terartikulasi. Terus realitas dengan orang lain, di mana kita semua mengira kita adalah pusat alam semesta dan semua orang juga begitu. Juga tugas hidup kita adalah menjauh dari sudut pandang itu dan mulai menyadari bahwa orang lain sama nyatanya dengan kita. Ada juga yang bilang bahwa manusia tuh pusat dari alam semesta dan alam adalah pusat dari alam semesta. Jadi ini agak membingungkan sih gue di bagian ini, cuman gue ngerti bahwa kayaknya ini berdampak pada keseimbangan antara gimana caranya makhluk hidup gitu ya, yang di sini diwakili oleh manusia dan hewan juga tumbuhan itu bisa seimbang dalam kesehariannya sehingga itu menjadi realitas yang bisa kita potret dalam kesenian. Realitas diri sendiri, di mana realitas itu berdampak atau membawa kita keluar dari kehidupan sehari-hari. Jadi ada bagian otak kita yang biasa-biasa aja, dan ke dalam bagian diri kita yang punya kapasitas lebih besar untuk kegembiraan dan empati, serta kebahagiaan ketika kita melihat karya seni. Nah, ada hal yang mendalam lainnya yang bisa bikin kita terbangun untuk menghabiskan waktu lebih banyak saat melihat seni. Nah, ajaib di seni itu bukan kayak sihir gitu ya, bukan kayak sihir, tapi di buku ini tuh dijelasin lebih ke sainsnya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama tubuh kita ketika kita menikmati karya seni. Ada salah satu hal yang menarik yang gue baca di buku ini ketika si penulis menghubungkan detak jantung gitu ya. Detak jantung seseorang ketika melihat atau menikmati karya seni. Di mana dia ngasih tahu bahwa ada bagian, salah satu bagian di otak kita itu nyala, dan salah satu bagian nyala di otak kita ini dan jantung kita juga lebih ada yang lebih calm, ada yang jadinya lebih memacu adrenalin. Tapi ada di bagian otak ini tuh kayak korteks motorik namanya. Kalau misalnya kita merasakan seni gitu ya, atau menikmati seni, ada bagian dalam tubuh kita secara fisik yang ikut bergerak, dan menurut penulis itu magicnya gitu. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh sangat membutuhkan gitu ya, kayak tanda kutip merespon apa yang kita lihat atau kita nikmati, salah satunya adalah karya seni. Hal-hal kontradiktif menurut si penulis ini adalah yang menarik menurut gue, nggak semua seni itu indah. Seni itu juga mungkin banget bisa mengganggu, bisa mengguncang perasaan kita, dan bisa menghasilkan berbagai emosi yang aneh, dan mungkin mengarah pada hubungan-hubungan yang sebelumnya nggak pernah kita temuin. Kemungkinan juga ketika kita menikmati karya seni, ada pemahaman yang lebih dalam tentang dunia kita sendiri yang kadang mengarahkan pada kebahagiaan, kadang tidak.
Semua jenis seni itu menurut penulis itu adalah mesin empati untuk membantu kita keluar dari pikiran kita sendiri dan masuk ke dalam realitas orang lain. Ini juga salah satu yang ngebuat gue tergugah ya. Karena besar dari usaha manusia, gairah, keindahan, dan kegembiraan, kita tuh bisa dapat itu semua dalam sekali duduk ketika kita menikmati karya seni. Dan itu berlaku sepanjang waktu ketika kita menikmati kesenian. Bahkan otak kita mampu membuat itu jauh lebih berarti dengan cara merekamnya dan kemudian membawa perasaan itu sepanjang kita menikmati, bahkan setelah kita menikmati karya seni. Yang menarik juga dalam buku ini adalah seni itu bukan cuma karya yang digantung di galeri atau museum gitu. Menurut penulis yang gue juga suka adalah seni bisa ditemukan di mana saja, di jalan, di rumah kita, di sekolah gitu, di rumah sakit, di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang sepi. Yang gue juga suka penulis mengingatkan kita gitu ya sebagai pembaca kalau untuk menikmati kesenian gitu kita nggak harus datang ke tempat-tempat yang besar, tempat-tempat yang megah, dan bukan juga harus karya-karya maestro gitu ya, tapi lebih ke hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil gitu ya tapi bermakna, dan itu bisa nge-trigger kita untuk menikmati estetika dari karya seni itu sendiri. Kita bisa menikmati hal-hal kecil kayak matahari terbenam kayak bintang-bintang di langit gitu ya, hal-hal yang sifatnya mungkin sangat alam atau interaksi manusia gitu, itu bisa membantu menggugah perasaan kita juga seperti kita menikmati karya seni. Dan itu menurut penulis itu juga bagian dari kesenian. Dan penulis juga ngutip salah satu quotes juga ya dari salah satu seniman yaitu Andy Warhol. Dia bilang, kalau kamu membiarkan diri kamu sendiri, kamu dapat melihat keajaiban yang sama besarnya dalam hal-hal kecil. Kayak kaleng sop, matahari di musim gugur, mungkin batu bata yang tersusun, bulu mata jerapah yang mungkin jarang kita lihat. Jadi melihat keindahan kenyataan, baik alami maupun buatan, itu dapat meningkatkan kecerdasan juga kebahagiaan kita sehari-hari. Di buku ini juga ditulis tentang para pemikir besar, itu mulai dari penyair, psikiater, filsuf, ilmuwan. Itu tahu bahwa salah satu pengobatan terbaik untuk setiap penyakit itu mulai dari rasa tidak enak badan hingga depresi serius dari segala sesuatu, kayak ngerasa diisolasi gitu ya, atau sedih, bosan, ada hambatan kreatif. Itu adalah dengan cara melangkah keluar dari pintu rumah ke pintu lainnya. Jadi kita tuh disuggest untuk bisa keluar, bisa ngelihat apa-apa yang ada di luar gitu ya, untuk bisa mengurangi rasa stres kita. Tapi ini kayak kontradiktif karena kadang-kadang kalau di Jakarta kita keluar malah jadi stres ya. Mungkin ini berlaku di luar negeri doang nih, gue nggak tahu nih. Kalau di Jakarta mendingan di rumah kayaknya ya. Menurut penulis ini, kalau kita keluar kita juga bisa ngelihat kecantikan-kecantikan yang mungkin nggak pernah kita lihat sebelumnya gitu ya. Dan mungkin dia juga tidak kita lihat langsung besar gitu. Biasanya dia sedikit-sedikit, tapi mungkin juga bisa membawa lebih banyak kegembiraan di hati kita. Nah, menurut si penulis, hal-hal kecil itulah yang bisa kita apresiasi, adalah hal-hal yang sebenarnya sangat esensial dalam kesenian. Gue suka banget sama buku ini karena sebagai pembaca yang juga membuat karya dan mengorganisir berbagai karya, gue tuh diingetin lagi kalau kita nggak harus karya-karyanya besar untuk kita bisa menikmati kesenian gitu ya, menikmati karya seni atau merasakan kegembiraan. Jadinya gue kayak iya emang kalau misalnya bikin sesuatu tuh nggak harus juga besar-besar gitu ya, untuk sampai akhirnya kita bisa bikin orang merasakan sesuatu, apalagi perasaan-perasaan gembira ketika menikmati karya kita. Jadi mulai dari yang kecil aja nggak apa-apa gitu, asal kita konsisten bikinnya, terus kita tahu kita mau bikin apa dan deliver perasaan-perasaan baik itu ke orang lain. Ya mudah-mudahan orang lain yang menikmati juga bisa ikut merasakan apa yang kita rasakan ketika bikin karyanya. Gue sangat sarankan teman-teman untuk baca buku ini. How Art Can Make You Happy, karya Bridget Watson Payne. Ini kayaknya bukunya dibeli di mana ya, gue lupa lagi beli bukunya. Tapi kayaknya mungkin semacam buku-buku yang ada buku-buku bahasa Inggrisnya pokoknya. Ada banyak kayaknya di offline atau online store, bookstore kayaknya ada. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi buku apa yang bisa gue baca dan mau kita obrolin bareng-bareng, teman-teman bisa ketik
buku, judul bukunya, dan penulisnya siapa di kolom komentar. Dan kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ke teman-teman lainnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye!